Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, nah ini ada sebuah informasi teman-teman ya. Nah ini katanya ya, ada seumpamanya ada perekrutan CPNS yang sudah berstatus P3K itu bisa mendaftar CPNS. Nah, apakah itu benar teman-teman ya? Oke, kita akan ulas bersama teman-teman ya. Nah, ini ya alhamdulillah untuk pendaftaran CPNS 2023 boleh diikuti pegawai P3K asalkan penuhi syarat berikut teman-teman ya. Nah, ini dilansir dari BEE TV News teman-teman ya. Alhamdulillah pendaftaran CPNS 2023 boleh diikuti pegawai P3K asalkan penuhi syarat berikut teman-teman ya. Nah, saat ini selain PNS ada juga yang namanya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat dengan P3K teman-teman ya. Nah, memang untuk ASN ke depan nantinya tidak akan ada tenaga honorer, tenaga PDTPK, tenaga yang lain sebagainya teman-teman ya. Yang nantinya akan hanya ada dua yaitu adalah PNS dan P3K. Nah, kemudian P3K disebut-sebut hampir sama dengan PNS, namun rupanya masih banyak pegawai P3K yang tertarik menjadi PNS, teman-teman ya. Jawabannya adalah boleh, teman-teman ya. Namun sebelum melanjutkan pendaftaran CPNS, pegawai P3K harus memperhatikan syarat-syarat penting ini, teman-teman ya. Nah, banyak masyarakat yang antusias mengikuti seleksi ini sebab CPNS sampai sekarang masih menjadi pekerjaan yang diimpikan banyak orang. Selain gajinya yang stabil dan tinggi, PNS memiliki banyak tunjangan yang cukup menguntungkan. Nah, teman-teman ya, memang realitanya seperti itu. Banyak orang yang rela meninggalkan pekerjaan mereka untuk bisa beralih profesi menjadi PNS, baik di bidang pendidikan, kesehatan, hukum, dan instansi pemerintah lainnya. Bagi pegawai P3K yang mengikuti CPNS dan lolos dalam seleksi, maka mereka harus mengundurkan diri dari P3K terlebih dahulu. Selama persyaratan terpenuhi, P3K bisa menjadi PNS. Nah, namun jika P3K diterima dalam seleksi CPNS, P3K harus mengundurkan diri terlebih dahulu. Nah, berdasarkan pasal 53 ayat 1 huruf C dan pasal 67 Peraturan Pemerintah nomor 49 ya, tahun 2018 tentang manajemen P3K, seorang pegawai P3K dapat mengundurkan diri untuk mengikuti CPNS. Nah, permintaan PHK dapat dilaksanakan secara tertulis kepada pejabat yang diberi wewenang terhadap jabatan P3K tersebut. Selanjutnya, permintaan tersebut dapat diterima atau ditunda sampai berakhirnya kontrak kerja. Nah, pegawai P3K selanjutnya akan mengajukan permohonan pemberhentian atas permintaan sendiri. Nah, teman-teman ya. Nah, oke, kita akan lihatkan tentang peraturan pemerintah ya, PP nomor untuk di tahun 2018 ya, tentang manajemen P3K ya, nomor 49 tahun 2018. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya. Nah, untuk bab 9 ya, pasal 53. Nah, ini pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K dilakukan dengan hormat karena jangka waktu perjanjian kerja berakhir meninggal dunia dan C atas permintaan sendiri, teman-teman ya. Nah, jadi kalau semuanya atas permintaan sendiri itu boleh, teman-teman ya. Nah, untuk pemutusan hubungan kerja. Nah, oke, kita lihat untuk yang pasal 64 teman-teman ya. Nah, itu juga berkaitan dengan untuk pengunduran diri, kemudian untuk ini teman-teman ya, CPNS juga kalau seumpamanya dia berstatus P3K. Nah, kemudian, nah ini untuk pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K karena dihukum penjara. Nah, ini tidak, teman-teman ya. Nah, kemudian P3K yang dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, teman-teman. Ya. Nah, ini pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai P3K karena jangka waktu perjanjian kerja berakhir. Nah, jadi boleh, teman-teman ya. Jadi pas ketika pada jangka waktu berakhir, nah itu bisa memutuskan untuk tidak lanjut, teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi, teman-teman ya.
Nah, seperti diketahui, pemerintah telah memastikan akan membuka rekrutmen CPNS pada tahun 2023, teman-teman ya. Nah, pemerintah telah memutuskan untuk merekrut CPNS dan P3K pada tahun 2023 yang rencananya akan dibuka 15 September 2023 mendatang. Nah, Pak Abdul Azwar Anas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, PNRB mengkonfirmasi bahwa pemerintah akan membuka rekrutmen. Anas menjabarkan total kebutuhan nasional ASN 2023 sebanyak 1.030.751 formasi CPNS 2023 dan P3K, teman-teman ya. Nah, ini P3K tenaga kesehatan sebanyak 12.719, P3K teknis lain sebanyak 15.205, P3K dosen sebanyak 6.472, P3K tenaga guru sebanyak 12.000. Rinciannya terdiri dari CPNS dosen sebanyak 15.858, tenaga teknis lain sebanyak 18.595. Nah, kemudian untuk tenaga daerah terdapat 580.202 P3K guru, 327.542 P3K tenaga kesehatan, dan 35.000 P3K tenaga teknis lain, serta alokasi PNS lulusan kedinasan sebanyak 6.259 orang, teman-teman ya. Jadi banyak sekali ya untuk tahun-tahun ini. Semoga teman-teman honorer yang sudah mengabdi lama semoga nantinya bisa masuk, khususnya tenaga kesehatan di tahun ini, teman-teman ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.